Salam pemirsa. Mulai 1 Mei 2023, peraturan wajib militer baru PKC akan diterapkan secara resmi. Peraturan tersebut memungkinkan pensiunan tentara untuk mendaftar kembali di ketentaraan dan fokus pada mahasiswa yang memicu spekulasi publik. Namun, ada sentimen anti perang yang kuat di antara orang-orang di daratan Cina. Baru-baru ini, sebuah artikel anti perang menjadi viral di internet Cina. Artikel tersebut mengatakan, jika perang tidak akan pergi ke medan perang dan tidak akan membiarkan anak-anak mereka pergi. Pada 12 April 2023, Dewan Negara Partai Komunis Cina dan Komisi Militer Pusat mengumumkan versi baru dari Peraturan Kerja Wajib Militer yang akan mulai berlaku pada 1 Mei 2023. Peraturan tersebut menekankan fokus pada persiapan perang dan merekrut tentara berkualitas tinggi secara efisien. Ada kebutuhan mendesak bagi lebih banyak pemuda berprestasi untuk bergabung dengan tentara, kata mobilisasi Kementerian Pertahanan. Sebuah bab baru, rekrutmen masa perang, telah ditambahkan ke peraturan dengan fokus pada perekrutan pensiunan tentara. Pada saat yang sama, ketentuan tentang perekrutan yang ditangguhkan untuk siswa sekolah dan anak tunggal dihapuskan. Peraturan tersebut juga berfokus pada perekrutan mahasiswa dan fokus pada perekrutan mahasiswa sains dan teknik yang paham teknologi dan menetapkan bahwa perguruan tinggi dan universitas dapat secara langsung memberikan tugas wajib militer dan lain-lain. Menurut Nikkei Asia Review, tentara PKC yang memiliki hampir 2 juta tentara awalnya memiliki batasan-batas waktu pendaftaran. Tetapi peraturan baru mengizinkan veteran untuk mendaftar ulang. Laporan tersebut percaya bahwa peraturan baru tersebut mencerminkan bahwa PKC sedang mencoba untuk meningkatkan kekuatan militernya dalam persiapan untuk kemungkinan perang habis-habisan di Selat Taiwan. Namun, karena penurunan populasi Cina dan populasi yang menua, jumlah tentara tamtama terus menurun dalam beberapa tahun terakhir. Orang tua di kota khususnya lebih enggan menyekolahkan anak-anak mereka untuk bergabung dengan tentara karena tentara dianggap pekerjaan yang berbahaya. Bagaimanapun, Cina telah menerapkan kebijakan satu anak selama lebih dari 30 tahun. Laporan tersebut mengutip Masashi Lida, seorang ahli strategi maritim Cina dari Institut Riset Pertahanan Nasional Jepang, yang mengatakan bahwa militer PKC berfokus pada perekrutan pensiunan tentara dan mahasiswa mencerminkan kekurangan prajurit aktif untuk menemukan tenaga kerja yang cukup untuk menangani konstruksi militer dan perang intelijen. Yao Cheng, mantan perwira staf letnan kolonel komando angkatan laut, mengatakan kepada Radio Free Asia di luar negeri bahwa lingkungan wajib militer Partai Komunis Cina keras dan membutuhkan operasi senjata berteknologi tinggi, terutama pelatihan rekrutan oleh Angkatan Laut dan Angkatan Udara. Bukan proses 1 hari, dan para veteran dapat dengan cepat kembali bertempur setelah mendaftar ulang di pos, tapi dia mengamati bahwa keinginan bertarung para prajurit tidak kuat. Yao Cheng percaya bahwa ada moral yang berbeda di dalam ketentaraan. Tentara dicuci otak sepanjang hari dan berteriak tidak berhasil. Beberapa perwira tingkat menengah dan perwira tingkat divisi bersedia berperang karena mereka perlu dipromosikan melalui perang. Jenderal ke atas umumnya tidak mau berperang karena tidak ada peluang untuk memenangkan perang di Selat Taiwan dan mereka tidak mau berperang. Yao Cheng berkata bahwa PKC tidak memiliki kemampuan untuk menyeberangi Selat Taiwan dan Amerika Serikat, Jepang, Barat, dan negara-negara lain dapat berpartisipasi dalam pertahanan Taiwan sehingga tidak memiliki peluang untuk menang. PKC menggunakan kekuatan untuk memaksa perdamaian dan memaksa menyerah dan tidak berani benar-benar mendarat di Taiwan, tetapi hanya untuk menakut-nakuti Taiwan. Yao Cheng juga berkata, orang-orang di Cina sekarang umumnya memiliki sentimen anti perang dan tidak mau berperang. Saya pribadi berpikir bahwa sekarang tidak ada yang bekerja dengan sepenuh hati untuk PKC dan kebanyakan dari mereka hanya menunggu dan menonton. Baru-baru ini, sebuah artikel anti perang menjadi viral di internet. Artikel itu berbunyi, "Jika ada perang, saya tidak akan pergi dan saya tidak akan membiarkan anak-anak saya pergi. Saya adalah orang yang hidup di lapisan bawah masyarakat.
Tidak ada yang mengingat kami di masa damai dan hanya memikirkan kami di masa sulit. Apa yang harus dikatakan ketika negara dalam kesulitan, itu adalah tanggung jawab semua orang. Kami tidak memberikan perlakuan yang sama ketika kami menerima keuntungan atau menikmati perlakuan negara. Siapapun yang ingin pergi akan pergi. Pokoknya, saya tidak akan pergi dan saya tidak akan membiarkan anak-anak saya pergi. Segera, postingan itu diposting ulang dan disukai di berbagai platform online di Cina daratan yang disukai banyak netizen. Beberapa netizen berkata, "Saya juga tidak akan pergi. Orang-orang di lapisan bawah tidak berkewajiban bekerja untuk modal." Beberapa netizen juga menyarankan agar pejabat yang korup pergi, pengelolaan perkotaan dan pengelolaan pertanian dulu. Lebih banyak suara berkata, semakin banyak orang mendapat manfaat dari negara, semakin mereka harus berpartisipasi aktif dalam perang. Cukup sekian dulu, terima kasih atas perhatiannya.